Baik, terima kasih pemirsa, masih di Fokus Media. Dan setelah ini kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan topik menarik lainnya. Dan ini Pak, ada suatu kabar di mana akan dilaksanakannya perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3. Jadi bagaimana tanggapannya? Mungkin dari Pak Endang terlebih dahulu. Oke, ya kebetulan saya bukan PNS ya, bukan juga honorer. Tapi ini kan ada satu yang membuat kerisauan oleh pemerintah daerah. Ini sama seperti kebijakan yang sebelumnya, kalau nggak salah gaji 14 ya, gaji 14. Ini waktu dibahas pertama P3K ini ternyata untuk honorernya dibebankan ke daerah. Nah, jadi daerah itu merasa keberatan karena seperti kita ketahui kalau untuk gaji PNS itu dibebankan ke APBN, dia dalam bentuk DAU, dana alokasi khusus. Nah, umum ya, umum mah. Ralat ya, DAU jadi umum. Nah, P3K ini kemarin waktu dibahas di Batam, rata-rata seluruh pemerintah daerah keberatan. Nah, karena itu tadi kebijakan pusat tapi anggarannya dibebankan kepada daerah. Nah, yang kedua. Pertama, yang kedua, ini juga membuat resah teman-teman K2. Nah, K2 saja mereka yang berharap-harap cemas untuk menjadi PNS, mereka yang berharap-harap bisa lebih layak mungkin, lebih bisa mendapatkan gaji yang lebih layak, tapi ternyata pemerintah membuka keran yang lain seperti itu. Jadi ini juga ya saya bilang ya saya pikir agak rancu juga ya. Jadi ada kebijakan jangan-jangan nanti yang K2 suruh ikut lagi nih P3K nih, kontrak lagi nih. Nah, tapi ya sekarang kita tunggu kebijakan dari pemerintah yang terbaru. Memang ada informasi terbaru katanya ini sudah diambil alih oleh APBN ya untuk honornya. Nah, cuma nggak tahu kita nih, cuma dipaksakan katanya sekitar Februari atau Maret ini sudah mulai proses untuk Nah, ya mungkin seperti itu. Mungkin Pak Dedi atau Pak Yasin mungkin yang ada lebih paham lagi untuk selanjutnya mungkin. Oke, ya. Terima kasih Pak Endang. Terus untuk Pak Dedi sendiri bagaimana tanggapannya Pak? Oke, makasih Mbak Widi. Kalau dari versi pemerintah sekarang yang memang sudah merencanakan rekrutmen PPK ini, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini, itu menurut mereka ini merupakan satu solusi yang cukup bagus karena untuk memberi kepastian kepada honorer K2 baik berupa ini terutama masalah penggajian ya kan, supaya diberi upah yang standar UMR gitu kan. Nah, namun di sisi lain memang kebijakannya juga diprotes oleh sejumlah organisasi yang terkait, misalnya PGRI yang menolak, yang menganggap ini sebuah semakin membuat ketidakjelasan nasib honorer K2 ini, karena kalau di dalam aturan itu, aturan PP 49 2018 kan, itu menyebut bahwa paling lama perjanjian kerja ini 1 tahun dan bisa diperpanjang tahun-tahun berikutnya. Nah, ini yang membuat mereka nasib honorer K2 ini semakin tidak jelas kan, karena bisa saja sewaktu-waktu mereka diberhentikan gitu kan. Nah, terkait pelaksanaannya, terkait nampaknya pemerintah pusat itu tetap akan melaksanakan rekrutmen ini. Tapi benar kata Pak Endang, di daerah itu keberatan terkait dengan penggajian mereka. Dana ini dibebankan awalnya diisukan kepada daerah. Namun menurut Kemenpan RB kemarin sudah mengeluarkan statement resmi, katanya kepala daerah ini menurut Kementerian Kemenpan RB ini cuma salah persepsi katanya kan, karena kalau untuk gaji pegawai itu pasti bersumber dari DAU, dana alokasi umum, APBN. Ya, ini pegawai juga, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja outsourcing tetap ditanggung oleh APBN kalau menurut kementerian gitu. Sudah ada pernyataan resmi kemarin. Tapi kan seperti ini. Jadi ini ada ada seperti kesenjangan seperti ini. Orang-orang honor ini, kita ini kan ada sebuah ada orang yang ngomong kayak gini.
belum ada pegawai belum ada pegawai honor pun PNS itu sudah malas. Nah, ini ditambah dengan adanya tenaga kontrak ini nanti semakin malas nih PNS nih. Karena apa? Untuk yang lain-lainnya nanti P3K semua yang kerjain. PNS tinggal tunjuk. Nah, itu. Ini akhirnya kan juga kalau saya pikir nih tidak efisiensi seperti itu. Gak tahu mungkin Pak Yasin. Itu jelas tidak efisien. Pertama tadi mengenai penggajian, menurut saya juga tidak mungkin akan dianggarkan di APBN karena dianggarkan APBN itu yang namanya untuk PNS. Tapi kalau dia apa namanya P3K ini, judulnya P3K. Itu kan sebenarnya honor juga, cuma beda judul. Jadi tidak mungkin kalau dianggarkan di APBN. Kalaupun dianggarkan, mestinya juga ada keputusan Menteri Keuangan karena ini kan menyangkut keuangan. Apalagi untuk mencakup seluruh wilayah Indonesia, tidak mungkin kalau di cover oleh APBN, tidak mungkin. Jangankan untuk membiayai ini ya P3K ini, P3K. untuk membiayai kereta listrik yang di Palembang aja sudah tidak sanggup pemerintah pusat. Itu mau dilemparkan ke pemerintah daerah, ke pemerintah provinsi. Nah, dengan anggaran satu bulannya hampir 7 miliar satu bulan untuk biaya operasional. Nah, ini mau ditambah lagi dengan beban ini, beban gaji P3K ini sangat tidak masuk akal. Itu pun sudah keteteran kan pemerintah pusat. Artinya memang pemerintah pusat itu memang sudah kekurangan dana untuk ini, untuk membiayai gaji pegawai, biaya operasional. Ini tadi kereta listrik di Palembang itu kan dari APBN yang dibangun dari pemerintah pusat, bukan milik APBD, bukan milik pemerintah provinsi, tapi karena kemarin pemerintah pusat terbebani sehingga akan dilempar ke pemerintah provinsi. Pemerintah provinsi pun tidak sanggup karena memang bagaimana pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi ini akan menanggung biaya operasional kereta listrik itu. Sementara untuk pembangunan infrastruktur di daerah pun masih karang kabut, masih membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat kan, melalui DAK dan melalui program-program lain yang ada di kementerian. Nah, dengan beban ini wajar kalau Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menolak itu. Jadi dia tidak mau membiayai untuk listrik tadi. Nah, jadi kalaupun pemerintah APBN tidak bisa membiayai itu, misalnya di APBD 2019, APBN 2019 yang tidak ada, itu akan menjadi besi buruk. Besi buruk ya. Tidak bisa operasional karena memang biayanya besar. Satu contoh Pak ya. Contoh dari flashback dari ini tadi ya. Jadi itu menurut saya memang P3K ini tidak efektif dan bagi pencari kerja ya memang ini adalah harapan baru. Iya, Tapi harapan. itu akan menjadi bumerang bagi pemerintah sebenarnya, bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, dengan adanya kontrak ini nanti ini akan menjadi momok juga karena kontrak setahun. Nanti yang pekerja juga dia merasa sudah berjasa kan, sudah kerja 1 tahun, nanti kontrak tidak diperpanjang. Nah, ini akan jadi minta PNS dan akan demo juga. Ini kan jadi masalah baru, ya, jadi masalah baru. Jadi ini cuma menurut saya nih program ini hanya akal-akalan dari pemerintah pusat untuk memberi angin surga kepada rakyat. Iya. Jadi intinya itulah sangat tidak masuk akal kalau di Menteri Dalam Negeri mengatakan akan dibiayai APBN, sangat tidak mungkin. Berkaitan dengan aktivitas dari PCD tadi ya. Iya. Pernyataan Pak Yasin ini sangat ekstrim. Kalau masalah efisiensi dan efektivitas dari tenaga yang akan direkrut ini kan pemerintah pusat itu sudah memberikan himbauan kepada pemerintah daerah untuk agar pemerintah daerah membuat semacam analisis kebutuhan jabatan ini kan pegawai kepada pemerintah untuk diusulkan ke pemerintah pusat. Jadi dengan kajian-kajian kan. Nah, setelah itu mereka akan dibuat formasi, ini daerah ini butuh sekian untuk disetujui menjadi tenaga kerja. Dan kalau kemarin rencananya itu yang untuk honorer K2 ini memang menjadi skala prioritas. Maksudnya dia tes nanti itu dibagi 2 tahap. 150.000 orang ini ada 75.000 pertama yang diterima itu kalau tidak salah seluruh dari honorer K2 dulu kan yang bakal diterima. Nah, kalau tidak salah dalam waktu dekat ini di bulan Februari dan
tahapan berikutnya itu dibuka untuk umum, baru termasuk formasi umum. Nah, yang formasi yang pertama ini prioritasnya juga ada guru, tenaga kesehatan sama tenaga apa satunya lagi itu, ada 3. Gitu. Tapi saya pikir ya walaupun dia analisis lewat tadi analisis perhitungan oleh daerah, sebenarnya ya tidak efektif juga, karena ya masih banyak kita lihat ada pegawai-pegawai yang tidak mendapatkan job, yang kerjanya cuma duduk-duduk, baca-baca, main kartu, main. Nah, itu makanya jadi ini ya harus lebih tepat lagi. Misalnya kalau memang untuk kebutuhan daerah terpencil seperti itu. Nah, ini artinya nggak semua daerah harus menerima ini seperti itu kan. Ya manfaatkanlah dulu pekerja yang ada, mulai dari PNS mungkin K2 seperti itu. Ya ini mungkin ya pemborosan lah. Ini pemborosan angin surga dan kebijakan yang mungkin ya saya anggap ini ya sekedar untuk ya popularitas lah, mungkin seperti itu. Setuju enggak? Saya setuju ya. Sangat setuju. Jadi memang di satu sisi ada di satu instansi kebutuhannya kurang, tapi ada instansi lain yang over. Nah, Contoh kan? guru juga di Kabupaten Musirawas kan, kalau secara umum itu gurunya kurang kalau di per sekolah. Tapi kalau di ini secara kota, secara kabupaten, tingkat kabupaten over dia. Karena ada di sekolah-sekolah tertentu yang over guru tadi kebanyakan. Di sini kebanyakan situ. Tenaga kesehatan juga. Nah, jadi penyebarannya karena PNS ini tadi yang sudah lama mungkin dia ke daerah kan, ke daerah terpencil, dia tidak mau tugas ke sana. Itu yang jadi masalah. Jadi kalaupun ini ada analisis kebutuhan tadi, mungkin teorinya masuk. Tapi prakteknya sulit. Apalagi ada faktor kedekatan, dia nak mau tempat yang enak, pasti tempat yang mudah dijangkau itu. Oke, bisa ditarik kesimpulan bahwa program ini dinilai kurang efisien Pak ya untuk diterapkan. Pemborosan. Oke, pemborosan. Baik pemirsa, jangan beranjak kemana-mana karena Fokus Media akan segera kembali.